Huh? 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 Labana. Are you ready? Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adnan Amir dengan NIM 2025230007. Sekarang saya berada di semester 2 program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Polres. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah kalkulus integral dengan dosen pengampu Bapak Gregorius Taga SPDMB. Jadi langsung saja. Di sini saya mempunyai soal yaitu integral dari x pangkat 3 dikurang x dx. Nah, di sini saya mendapatkan pertanyaan ini. Sebelum kita mengerjakannya, terutama kita harus menemukan metode atau cara apa yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal seperti ini. Karena di sini bukan merupakan fungsi yang tunggal, melainkan di sini memiliki dua jenis fungsi integral yang berbeda, yaitu ada fungsi aljabar dan fungsi eksponensial. Fungsi aljabarnya yaitu x dan fungsi eksponensialnya itu adalah pangkat 3 kurang x. Nah, di sini juga terdapat perkalian, yaitu perkalian x dikali pangkat 3 dikurang x dx. Nah, karena di sini ada perkalian dan juga ada dua jenis fungsi yang berbeda, jadi kita menggunakan metode integral parsial, rumus integral parsial. Kenapa menggunakan rumus integral parsial? Karena rumus ini diciptakan khusus untuk memecahkan dua fungsi yang berbeda, dua masalah fungsi yang berbeda ini. Karena di sini ada fungsi aljabar dan fungsi eksponensial, jadi kita menggunakan rumus yaitu rumus eksponensial integral dari u dv dengan u dikali v dikurang integral v dikali dv. Nah, kita akan menggunakan rumus ini. Selanjutnya kita akan mencari variabel atau nilai dari u, dv, v, dan dv. Nah, cara mencarinya yaitu mencari u dan dv. Biasanya kita menggunakan prioritas L, I, A, C, E. Nah, di sini ada logaritma, I ada inverse trigonometri, A ada aljabar, T ada trigonometri, dan T ada eksponensial, di mana prioritas yang tertinggi akan kita jadikan U dan sisanya akan dijadikan dv. Nah, karena di sini ada fungsi aljabar dan fungsi aljabar itu ada di prioritas ketiga dan itu-nya adalah x. dv-nya itu sisanya itu pangkat 3 dikurang x. Nah, setelah kita mendapatkan u dan dv, sekarang kita akan mencari nilai du dan v. Karena u adalah x, maka dominannya itu adalah du. Du sama dengan dx. Sekarang bagian dv, kita akan mencari nilai v. Karena dv-nya adalah pangkat 3 kurang x, maka v-nya itu kita integralkan, yaitu integral dari e pangkat 3 dikurang x. Nah, karena di sini masih dalam bentuk integral dan kita masih bingung karena ada integralnya, kita akan mencari nilai integralnya, yaitu dengan cara integral dari e pangkat 3 dikurang x dx. Nah, karena di sini ada bentuk perkalian, jadi kita akan menggunakan, karena di sini ada pangkatnya,
integral dari E pangkat E kan tetap E pangkat B dB. Nah, sekarang kita akan kembalikan nilai T tadi ke sebelumnya, karena T tadi sudah kita misalkan dengan 3 kurang X. Jadi kita kembalikan T sama dengan 3 kurang X. Jadi P-nya itu E min E pangkatnya terus kembali 3 dikurang X. Nah, jadi kita sudah dapatkan nilai P-nya itu min E pangkat 3 dikurang X. Nah, setelah kita mendapatkan semua ini, setelah kita mencari semua variabelnya, nilai-nilainya, sekarang kita akan langsung masukkan saja kepada rumus yang yaitu integral dari U dV sama dengan P dikali U dikali P dikurang integral P dikali dU. Kita akan substitusikan semua nilai yang sudah kita cari tadi. Jadi integral X P pangkat 3 dikurang X dx sama dengan U-nya tadi sudah X, P-nya itu min E pangkat 3 dikurang X dikurang integral P-nya min E pangkat 3 dikurang X du menjadi dx. Nah, sekarang karena sudah kita dapatkan semuanya, kita akan menyederhanakan tanda-tandanya. Di sini pertama kita akan menyederhanakan tanda dari depan, yaitu ada X. Menjadi ini kita langsung masukkan saja. Menjadi min X E pangkat 3 dikurang X. Bagian belakangnya ada min integral min E pangkat 3 dikurang X dx. Menjadi karena di sini min ketemu min menjadi positif, itu menjadi integral E pangkat 3 dikurang X dx. Di sini masih ada integralnya, yaitu ada integral E pangkat 3 dikurang X. Kita harus mencari nilai integralnya, karena sebelumnya tadi kita sudah mencari, yaitu ketika kita mencari nilai T-nya tadi kita sudah dapat X. Jadi langsung saja hasilnya itu adalah min E pangkat 3 dikurang X. Lalu kita akan masukkan semuanya kembali. Jadi min X E pangkat 3 dikurang X dikurang min dikurang 3 dikurang X. Jangan lupa kita masukkan tambahkan C. Nah, ini merupakan hasilnya. Tetapi jika teman-teman ingin yang lebih sederhananya lagi atau lebih rapi lagi, kita bisa memfaktorkannya. Memfaktorkan itu adalah mengeluarkan bagian yang sama dari semua suku dan misalnya tetap dituliskan dalam kurung. Nah, karena di sini ada yang sama, suku 1 dan suku 2, itu kita bisa faktorkan. Nah, ketika kita faktorkan, hasilnya yaitu min X ditambah 1 pangkat 3 dikurang X ditambah C. C dapat dituliskan, karena itu yang dapat dituliskan. Nah, jika teman-teman bertanya, ini dapat dari mana? Hasil dari min X sama 1 itu didapatkan karena kita memfaktorkan. Setelah kita faktorkan ini, di sini saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana cara memfaktorkannya, karena teman-teman juga semua pasti sudah tahu bagaimana cara memfaktorkannya. Jadi, soal dari integral X E pangkat 3 dikurang X dx sama dengan min
min X ditambah 1 tambah 3 dikurang X tambah C. Nah, jadi hasilnya adalah min X ditambah 1 pangkat 3 dikurang X ditambah C. Jadi sekian saja penjelasan dari saya mengenai integral parsial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.